Ingat pesan Bapak, jaga kebersihan lingkungan kita. Kalau ketemu dengan sampah plastik, dibuang atau dimusnahkan. Kalau melihat plastik, maka kalau bisa kita berdayakan, kita berdaya gunakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun siang hari yang bolong ini masih tetap semangat ya belajar? Ya, masih tetap semangat. Alhamdulillah. Kita pelajaran apa ini? PAI ya. Pendidikan Agama Islam. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Rapiudin. Oh, Rapiudin nggak masuk ya. Yang lain masuk? Absar masuk? Mana orangnya? Oh, ada orangnya ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ya. Marilah kita berdoa dulu agar pelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah. Silakan ketua kelas mana? Ya, silakan pimpin berdoa. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, tempo hari kan kita sudah belajar tentang apa? Al-Quran dan Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup. ya, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, kali ini kita akan belajar tentang yang bernuansa bukan hanya PAI tapi berkenaan dengan kebersihan lingkungan kita. Ingat ya, sekolah kita ini sempat menjadi juara UKS dulunya. Juara 1 UKS tingkat provinsi. Sekolah terbersih dulunya seprovinsi Lampung. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini tentang apa? Tentang P5. Apa itu P5? Apa P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan ada tambahannya lagi. Tambahannya apa? Coba bisa kalian lihat tambahannya apa itu? Lihat di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Kenapa ada rahmatan lil alamin? Siapa bapaknya Syafiq? Amin. Hah? Oh, rahmat. Nah, jadi kenapa ada rahmatan lil alamin? Agar kalian ini semua dididik untuk menjadi penebar rahmat untuk semesta alam ini. Ya. Semesta alam ini butuh orang-orang yang bisa menebarkan rahmat. Ya, menebarkan rahmat. Rahmat itu apa? Cinta kasih, gotong royong, kemudian bertoleransi tinggi, tidak namanya itu saling membuli antar temannya. Siapa di sini suka membuli? Gak ada ya? Gak ada kan? Gak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada yang suka membuli. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu nih. Karena kita ini kan belajar tentang project ya, project. Nah, di sini kan kalian lihat ya, kreativitas sampah plastik menuju masa depan berkelanjutan. Pertanyaannya, kenapa kita ngomongin sampah? Sampah itu kotor nggak?
Kenapa ngomongin sampah? Kebersihan itu bagian dari iman. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Sebelumnya, Bapak mau kasih tahu dulu sama kalian. Ya. Dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Yang pertama apa? Yang kedua, emisi dan emisi dan gas rumah kaca. Tadi pencemaran apa tadi? Yang jawaban kamu tadi siapa? Banjir. Ya, banjir. Jadi ternyata sampah plastik itu efeknya sangat luar biasa. Sampah plastik itu ya tidak bisa dicerna oleh bumi, itu bisa sampai ratusan tahun loh. Pernah dengar nggak informasi ada orang dari negara lain menemukan bungkus Indomie, ya, bungkus mie instan, ternyata itu diproduksi di tahun 80-an. Antara tahun 80 sampai 2012 berapa tahun? Banyak tahun dari 80, 90, 90, 2000, 2010, 2020 itu sudah berapa tahun? 40. Kenapa itu? Ya, kita lanjutkan ya. Jadi ternyata dampak plastik terhadap lingkungan ini sangat luar biasa. Makanya Al-Quran mengingatkan kepada kita semua. Ya, jadi sebelum itu Allah sudah mengingatkan kepada kita. Nah, ini artinya ini. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Bunyi ayatnya apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak kerusakan di muka bumi ini baik di darat dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi makanya disebutkan oleh Al-Quran itu manusia itu adalah sesempurnanya ciptaan. Karena kenapa? Manusia itu punya dua hal yang itu tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Yang pertama apa? Akal dan hawa nafsu. Kalau binatang adanya nafsu, hawa nafsu. Kalau malaikat adanya apa? Akal aja, nggak punya hawa nafsu. Makanya malaikat itu nggak pernah mau makan, nggak pengen nelpon, main game FF, ada nggak? Malaikat main game FF ada nggak? Nggak ada, karena malaikat nggak punya nafsu. Nah kita ini manusia punya kedua-duanya, ada akal pikiran, ada nafsu. Kalau kita ini dikendalikan oleh akal pikiran kita, maka derajat kita bisa jadi tinggi. Ya, tapi kalau diri kita ini dikendalikan oleh hawa nafsu, maka derajat kita akan lebih rendah daripada binatang. Nah, orang yang buang sampah sembarangan itu kira-kira masuk kategori apa? Bukan Bapak yang ngomong ya. Nah, ya, baik ya. Jadi kerusakan di darat dan di lautan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Makanya Islam mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, maka kita wajib untuk menjaga kebersihan kita. Selanjutnya, nih ada berita nih. Tertanggal ini 16 Agustus 2024. Baru nggak? Baru. Nah, Bandar Lampung darurat sampah. TPA Bakung overload 800 ton per hari. Masuk. Pemkot cari lokasi baru. Nah, ini di bulan yang lalu. Ini bulan apa? September ya? Di bulan Agustus, Bandar Lampung sampahnya itu sampai 800 ton per hari. Bakung itu sampai nggak muat lagi nampung sampahnya. Nah, bisa kalian lihat di sini, ya, lebih dari 60,4% merupakan sampah organik. Sampah itu kan ada organik dan non organik, ya, organik dan non organik. Nah, yang kebiasaan buang sampah sembarangan ada nggak di kelas ini? Banyak. Oh, banyak ya. Coba Bapak mau tahu dulu. Kalian ngaku atau enggak kalau Bapak tanya? Siapa yang suka buang sampah sembarangan?
Absar. Terus siapa lagi? Sering. Ya baik, cukup. Turunkan tangannya. Ingat, mulai dari hari ini tidak boleh buang sampah sembarangan lagi ya. Ya, Pak. Janji? Janji? Ya, baik anak-anak semuanya. Nah, sampah plastik ini ternyata diproduksinya luar biasa. Ya, maka dari itu himbauan dari pemerintah agar kita itu tidak sering-sering menggunakan bahan plastik. Ya, kalau ke pasar seminimal mungkin kita itu menggunakan plastiknya. Nah, bagaimana tata cara daur ulang sampah plastik? Membakarnya. Daur ulang loh. Ya. Yang pertama apa? Sampah itu ternyata anak-anak, perhatikan. Sampah itu ternyata ada yang tidak bisa didaur ulang, ada yang bisa didaur ulang. Yang bisa didaur ulang apa contohnya? Plastik. Kertas. Apa? Rumput. Rumput bisa untuk jadi pupuk, bisa. Ya. Banyak ya. Nah, nanti Bapak minta kalian untuk membuat kreativitas menggunakan bahan dasar plastik ataupun kertas. Terserah, Bapak bebaskan nanti ya. Nah, tapi ingat, konsep daur ulang sampah plastik yang pertama, perhatikan. Yang di belakang perhatikan. Yang pertama pengumpulan, kemudian pemilahan, pencucian, dan pengeringan, kemudian pengolahan, yang kedua pembuatan produk. Nanti Bapak minta kalian membuat produk ya, kerajinan tangan, kreativitas dari bahan dasar plastik atau kertas. Siap? Siap tidak? Nah, ide-idenya apa aja yang bisa dibuat? Bisa buat tas. Bisa buat apa? Kursi meja dari plastik. Kemudian bisa apa lagi? Dekorasi rumah bisa. Misalnya kotak tisu. Ya, kotak pensil. Bisa tapi jadi bahan bangunan bisa juga ya. Nanti sebagaimana kreatif kalian. Nah, prosesnya seperti tadi. Pengumpulan, pemilahan, pencucian, pengeringan, pengolahan dan pembuatan produk ya. Nah, contoh produk daur ulang plastik yang inovatif ada botol air permadani plastik, ada sepeda bambu. Pernah lihat sepeda bambu? Nah, pakaian dari plastik daur ulang pernah nggak lihat? Kalian pernah pakai jas hujan harga 10 ribuan? Ya, baik ya. Nah, ternyata plastik ini kalau sudah kita kreasikan itu akan menjadi potensi bisa dijual. Ya, bisa dijual nantinya. Ya, baik. Sekarang anak-anak semua, Bapak akan membagi kelompok, ya. Bapak minta kalian keluar kelas, cari bahan-bahan dari plastik, kalian kumpulkan, cuci, dan silakan nanti berkelompok kalian diskusikan mau membuat produk apa. Minggu depan Bapak mau lihat hasil produknya. Paham? Paham semua? Ya, silakan dari sekarang cari sampah plastik dan sejenisnya di luar kelas.
Baik, sudah dapat semuanya? Coba diangkat. Mana diangkat? Oke, plastik ya. Oke, boleh plastik, boleh kertas. Ya, boleh plastik dan boleh kertas. Boleh kayu. Nah, boleh kayu, tapi diutamakan sampah berbahan dasar plastik. Berarti kertas dihias boleh kan, Pak? Boleh dong, boleh. Ya baik, anak-anak semuanya, perhatikan sekarang, HP-nya ditaruh dulu. Ya, perhatikan sekarang. Bapak minta kalian, seperti yang Bapak instruksikan tadi, membuat kerajinan dari bahan dasar plastik. Ya, ini apa ini? Dari bahan apa? Dari bahan botol plastik. Ya. Di pertemuan berikutnya, kalian sudah membuat kreativitas dari bahan dasar plastik. Ya, paham semuanya? Paham semuanya? Ya, baik. Silakan masuk. Ada diri. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini karena waktu kita sudah habis ya. Ingat pesan Bapak, jaga kebersihan lingkungan kita. Kalau ketemu dengan sampah plastik, dibuang atau dimusnahkan atau bisa membuat kreativitas. Ya, silakan. Sudah masuk semua? Ya. Ingat ya, kalau melihat plastik, maka kalau bisa kita berdayakan, kita berdaya gunakan untuk keperluan kita ataupun kreativitas kita. Atau kurangi menggunakan sesuatu dari bahan plastik. Kayak misalnya jajan di kantin. Kalau cuma beli cilok satu, nggak usah pakai plastik. Ya? Paham ya? Ya baik, sudah ada semuanya sama plastik. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ya lebih dan kurang Bapak mohon maaf pada Allah, Bapak mohon ampun. Sebelum diakhiri, coba kita tepuk huha dulu satu kali. Tepuk huha. Ya baik, Bapak akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Vas bunga dari bahan apa ini? Koran dan apa ini? Sedotan. Sedotan ya. Kalau ini dari apa? Sedotan. Oh, dari sedotan ya. Ya, ini apa ini? Pak. Dari bahan apa? Plastik. Botol plastik. Dari bahan? Botol plastik. Botol plastik. Plastik yang kalian punya, angkat semua. Plastik juga nih. Oke. Mana lagi? Ya, udah. Oke, cukup.